Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Faisal_Inspector, channel yang memberikan edukasi tentang masalah hukum. Saya sudah hampir 3 minggu belum membuat konten karena kesibukan yang saya jalani. Saat ini saya akan buka lagi video message yang banyak dan saya membaca satu direct message dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pak, saya pernah menagih utang teman saya yang hampir di total 50 juta. Saya saat itu terus berusaha komunikasi dengan teman saya, namun teman saya berusaha menghindar. Nah, karena menghindar tersebut, saya mencarinya di rumah, namun di rumah tidak ketemu. Dan akhirnya karena saya waktu itu kecewa dan jengkel, akhirnya saya membuat status di Facebook maupun di WhatsApp. Tiba-tiba dia membaca status yang saya buat, lalu dia mengirimkan sebuah chat dan mengancam saya akan melaporkan saya ke kepolisian. Bahkan akhirnya saya disomasi oleh pengacaranya. Lah Pak, bagaimana langkah upaya saya? Saya diancam dengan pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik. Nah, ini saya takut Pak, karena melihat berita-berita yang beredar, dan baru-baru ini ada seorang ibu-ibu yang ditahan karena membuat status yang menyinggung ibu kombes dan dilaporkan pasal 27 ayat 3. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara, untuk biasanya saya berharap klik tombol subscribe dan like, komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan untuk semua masyarakat yang ingin mengenal soal Derap langkahku menuju nestapa. Soal pertanyaan dari saudara mengenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang dimana disebutkan yaitu pencemaran nama baik. Di ulasan konten-konten yang pernah saya buat, saya pernah membahas hal tersebut mengenai kriminalisasi wartawan. Jika wartawan menyebarkan informasi yang dimana informasi tersebut adalah fakta, namun orang yang merasa dia tidak bersalah dan dia malu, akhirnya dia mencoba mencari celah di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3. Hal itu hampir sama dengan kejadian yang saudara alami, di mana orang yang mempunyai hutang kepada saudara, dia sebenarnya malu. Namun dia melihat celah di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3. Nah, ini hal yang menurut saya hal kerancuan yang terjadi, di mana sebenarnya pencemaran nama baik sudah diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana barang siapa yang menuduhkan hal yang tidak benar dan dimuat di muka umum, maka itu bisa hal itu masuk dalam pencemaran baik atau penghinaan dan dapat dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan. Namun di pasal 27 ayat 3, yaitu tentang pencemaran baik, barang siapa dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan hal-hal yang memuat penghinaan atau pencemaran baik dengan menyebarluaskan informasi tersebut, maka dapat dikenai hukuman pidana selama 4 tahun. Nah, ini
justru kontradiksi yang hal yang sama saya jelaskan di konten sebelumnya. Melihat berita-berita yang baru-baru ini tengah viral, yaitu mengenai ibu-ibu yang di penjara karena menagih hutang lewat medsos atau media sosial. Nah, saat itu ibu tersebut karena jengkel menagih tidak pernah dibayar hutangnya dan membuat status yang menyinggung seorang istri yang kebetulan istri tersebut adalah istri polisi. Nah, tiba-tiba dia dilaporkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang pertama, saya berharap saudara juga harus hati-hati jika mengungkapkan perasaan maupun ujaran-ujaran yang ada di media sosial, karena media sosial bisa diakses publik dari pihak manapun, dan itu merupakan bisa menjadi celah bagi orang yang dia sudah merencanakan celah tersebut. Dan menurut saya, kita contohkan seperti ini. Jika kita menginformasikan bahwa ada orang yang kita tengah menginformasikan bahwa ada tetangga yang berbuat salah dan tetangga tersebut melakukan kejahatan, kita membuat status di media sosial. Ternyata tetangga yang kita ceritakan di media sosial tersebut tidak terima. Padahal yang kita ceritakan adalah sebuah fakta. Namun karena tetangga tersebut melihat di pasal 27 ayat 3 ada mengenai di media sosial apabila melakukan penghinaan atau pencemaran baik, maka dia melaporkan hal tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya ke depan mungkin bisa dilakukan judicial review lagi mengenai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, karena di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dijelaskan mengenai pasal 310, yaitu tentang penghinaan dan pencemaran baik. Dan juga ini adalah tugas atau pekerjaan rumah yang harus dilakukan pihak penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian, agar hati-hati dalam menangani permasalahan yang menyangkut pencemaran baik di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27 ayat 3. Nah, karena apa? Karena pasal 310 tersebut sudah lebih dulu dituangkan di dalam hukum positif di Indonesia. Karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, maka dibentuklah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sebenarnya hal ini baik, tapi apabila Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 ini dijadikan alat oleh penguasa atau orang yang mempunyai kekuasaan dan menindas orang-orang yang lemah, maka hal ini tidak diperkenankan. Kenapa saya mengatakan ini adalah tugas atau pekerjaan rumah bagi aparatur penegak hukum seperti kepolisian dan bahkan kita sebagai advokat, di mana persoalan antar individu dengan individu yang hutang piutang adalah ranah perdata. Apabila menyangkut unsur-unsur yang dikatakan masuk Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran baik, penegak hukum harus objektif dalam menangani hal ini. Apabila diketemukan unsur-unsur pidana dan bukti-bukti yang kuat, hal itu boleh saja. Tapi selama hal-hal yang dipaksakan atau tidak sesuai dengan apa yang misalnya ini ranahnya harusnya secara keluargaan, berangkatnya dari individu per individu, bukanlah kepentingan umum yang merugikan, maka seharusnya kita harus melihat dengan cara objektif dan melihat keadilan-keadilan yang ada di antara kedua belah pihak. Jika
seseorang yang mempunyai hutang ya harusnya dibayar. Dan jika orang yang misalnya memang dia melakukan kesalahan yaitu mengenai pencemaran baik, apabila unsur-unsurnya jelas dan dengan sengaja, yaitu kembali lagi di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu harus dilihat dari dengan sengaja tadi. Namun jika itu hal yang spontan dalam ekspresi atau dia menceritakan curhat antar individu dengan individu yang lain, yaitu kita harus melihatnya dengan cara objektif dan adil. Untuk saudara yang sudah terlanjur dan sudah disomasi, cobalah saudara menjawab somasi tersebut. Hadapi dulu dengan cara-cara yang persuasif, ajak untuk berkomunikasi di pihak misalnya yang mempunyai hutang itu mempunyai lawyer yang sudah mensomasi saudara. Saudara harus komunikatif dan mempunyai itikat baik sama-sama dari pihak yang mempunyai hutang. Apa kehendaknya yang mempunyai hutang, seharusnya dia harus membayar. Tidak bisa serta-merta ketika seseorang yang saudara tadi sebutkan sudah merasa dia dihina atau diciptakan nama baik, tidak mau membayar hutang atau itu hal yang dihapuskan hutangnya. Itu tidak bisa serta-merta terjadi. Maka diperlukan sebuah cara-cara yang kekeluargaan, karena ini adalah menyangkut individu dengan individu, bukan merupakan sebuah yang menyangkut masalah kepentingan umum dan merugikan semua orang. Ini jadi hal-hal yang presiden buruk bagi hukum di Indonesia jika sedikit-sedikit lapor undang-undang ITE, sedikit-sedikit lapor undang-undang ITE, ya akhirnya banyak orang-orang yang bisa menjadi korban. Kita sendiri juga bisa, kalau kita tidak sengaja, misalnya kita curhat kepada teman baik kita mengenai orang yang misalnya kita curhat, orang ini tidak mau bayar hutang, tiba-tiba teman kita men-share ke orang lain. Nah, orang lain itu kebetulan temannya yang kita curhati atau orang yang mempunyai hutang tadi, tiba-tiba nggak terima dan melaporkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, ini jadi polemik. Nah, padahal hukum positif di Indonesia sudah diatur di pasal 310 Kitab Undang-Undang Pidana, dan itu pun tidak bisa serta-merta itu dikatakan pencemaran baik. Nah, ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih, semoga jawaban saya mampu memberikan pencerahan bagi saudara, dan saudara jangan pernah merasa gelisah. Saudara harus hadapi dan dengan kepala dingin saudara jawab somasi tersebut dan selesaikan dengan cara kekeluargaan. Semoga punya win-win solution di antara saudara dan yang mempunyai hutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.